Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Hampir seluruh negara di dunia ini memiliki hal unik yang dianggap lumrah bagi mereka, tapi sering buat kita geleng-geleng kepala. Kira-kira apa aja ya uniknya? Mimin sempat agak bingung deh pas lihat video yang diupload lewat channel YouTube Nan Panik. Soalnya saat YouTuber ini nyapa seorang wanita Jepang yang lagi lewat, si Mbak ini ramah banget ngajak ngobrol pria yang baru dikenalnya. Malahan nih, Mbak ini mau-mauan loh diajak pergi ke rumah si Babang. Waduh, baru 5 menit kenal masa udah langsung mau aja? Do you speak English? No. 5年住んでた。広島も1年。ここは仕事何してんの？いやいや、ほらほら。ちっちゃい。大丈夫大丈夫。ちっちゃいよ。いけるよ。どうぞ。お。ちょっと聞いてないかもしれないけど。 Kalau di Indonesia biasanya penduduk bakal menjaga jarak dengan orang yang dikenal, tapi nggak sama orang Jepang. Dilansir dari Detik, ternyata orang Jepang memang sangat ramah dan terbuka kepada wisatawan asing. Guys, jangan mikir macem-macem ya. Ternyata Mbak ini tuh mau dibawa ke rumah si Babang bukan karena murahan loh, tapi dia hanya menghargai ajakan dari kawan barunya. Ngomongin Jepang nggak hanya tentang anime atau film dewasanya aja loh ya. Tapi di negara Sakura ini jadi surga terciptanya barang-barang unik. Salah satunya celengan yang punya bentuk dan konsep yang lucu banget. Kalau kayak gini sih bakal rajin nabung terus, iya nggak sih? Ada lagi nih yang nggak kalah unik, tahu nggak ini produk apa? Jangan salfok sama yang ada belahannya ya. Produk aslinya tuh berupa tongkat berbentuk tangan. Produk aneh ini namanya Bridge Gymnastic Hand Massager, yakni alat pijat yang diklaim bisa membantu membentuk dan mengencangkan payudara. Hayo, siapa yang mau coba? Sumpah, kalau yang satu ini sih unik banget sih konsepnya. Bentuknya sih emang kayak mainan biasa, tapi lucunya mainan ini nggak hanya sebagai pajangan aja, tapi juga mengeluarkan bunyi-bunyian yang unik, yang tercipta dari gerakan yang simpel. Yes. I suppose it's supposed to be a drum. His head's supposed to be a drum, but it's, you know. Kalian sadar gak? Jepang itu salah satu negara terbersih. Bahkan untuk menjaga air di setiap rumah, tanpa diduga penduduk Jepang menerapkan cara yang disebut kabata. Tahu nggak kabata itu apa? Kabata itu ruangan untuk menyimpan air. Setiap kepentingan mencuci selalu dilakukan ibu rumah tangga di kabata ini. Tapi uniknya, kok air bisa tetap jernih ya walaupun untuk nyuci? Rahasia utamanya itu karena di dalam kabata terdapat ikan mas, guys. Setiap kabata adalah rumah bagi ikan mas. Ikan-ikan mas yang hidup di sana memakan semua sisa makanan yang berasal dari piring dan sayuran. Dengan cara ini, terciptalah sebuah hubungan yang sempurna antara alam dan manusia, di mana air tetap dalam keadaan bersih. Kalau jalan-jalan ke Jepang, belum lengkap kalau kalian nggak pergi ke Pulau Ainoshima dan ke Pulau Tashirojima. Soalnya kedua pulau ini bukannya dihuni sama manusia loh, tapi kenyataannya justru lebih didominasi sama kucing. Walaupun terbilang kucing liar, tapi kucing yang menghuni kedua pulau ini terbilang sangat jinak. Jadi jangan kaget kalau kalian duduk sebentar, tiba-tiba udah banyak kucing yang nyamperin dan minta dielus. Kalau menemukan bungkusan kayak gini bergerak-gerak di Jepang, jangan kaget ya guys. Ternyata itu isinya orang kok. Mereka melakukan ini kalau badan berasa ngilu atau pegel. Nah, kalau kalian pergi ke tukang urut, orang-orang di Jepang justru ngelakuin metode yang disebut adult wrapping.
Adult wrapping ini merupakan terapi dengan dibungkus kain pembungkus besar. Cara ini disebut-sebut bisa menghilangkan pegal-pegal dan memberikan efek hangat sehingga membuat badan lebih nyaman. Biasanya orang yang dibungkus dengan kain ini bergaya seperti bayi dalam rahim atau meringkuk selama kurang lebih 20 menit. Wrapped in cloth like a mummy. Despite its popularity on the internet, otonomaki is certainly not the mainstream here. For color therapy to match my mood. Unik juga ya. Ada yang mau nyoba gak? Kayaknya nih, kaum jomblo yang tinggal di Korea Selatan gak perlu khawatir deh. Soalnya di negara ini diketahui ada jasa pelayanan pacar sewaan atau yang lebih dikenal sebagai My Oppa. Semua wanita bisa menyewa jasa pria tampan sesuai kriterianya lewat situs website. Nah, nantinya si opa ganteng ini bakal nemenin orang yang menyewa jasanya mulai dari jalan-jalan, makan bareng, dan kegiatan lainnya yang biasa dilakukan oleh sepasang kekasih. Tapi satu yang pasti, nggak boleh bobo bareng ya. Dan biasanya untuk ongkos jasa sewanya, konsumen diharuskan membayar sekitar 1 juta rupiah per 2 jam. No, so Really? some people sort of it as a kind of date, but Yeah. actually it's not. Like just being friends and just come together anywhere or something like that. hanging out. Yeah, Okay. but I don't have my full-time job now. I just keep my last full-time job last year. Hayo, kaum jomblo mau pindah ke Korea atau gimana nih? Usually, who are your customers? They come from really diverse countries as U.S., Mexico, yeah, and Malaysia, Singapore. Jika kalian merasa hidup di Jakarta sulit karena semuanya serba mahal, harus sedikit lebih bersyukur. Karena nyatanya Jakarta bukan yang paling mahal. Mau tahu nggak siapa yang lebih mahal dari Jakarta? Negara yang Mimin maksud adalah Singapura. Bahkan Singapura dijuluki sebagai kota paling mahal, guys. Untuk mengetahui perbandingan hidup di Jakarta dan Singapura, berikut Mimin jelaskan. Di sini bisa dilihat bahwa biaya hidup di Singapura hampir 2 kali lipat dari biaya yang harus dikeluarkan ketika hidup di Jakarta. Tapi uniknya biaya sewa properti seperti rumah atau apartemen jauh lebih murah di Singapura. Sepengetahuan Mimin, untuk menyewa tempat tinggal di Singapura cukup sulit. Mungkin hal itu pula yang menjadi faktor kenapa harga sewa di Singapura jauh lebih murah. Sedangkan di Jakarta mungkin banyak penduduk yang sudah terkuras hartanya karena harus menyewa rumah. Tapi nggak bisa dipungkiri, meski dijuluki sebagai kota termahal, namun Singapura harus berbangga hati karena menjadi negara kecil yang maju. Meski hanya memiliki luas wilayah 716 km persegi, namun negara ini sudah berkembang cukup pesat. Hal ini rupanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya meski tidak memiliki sumber daya alam, namun di bidang industri dan jasa, Singapura perlu diacungi jempol. Dan walaupun semua kebutuhan serba mahal, namun diketahui negara ini punya tingkat pendapatan per kapita tinggi alias pekerjaannya bergaji besar. Jika hutan Aokigahara menjadi tempat yang dituju manusia untuk melakukan bunuh diri, di Skotlandia, tepatnya di jembatan Overtoun, justru menjadi tempat favorit sejumlah anjing untuk melakukan bunuh diri. Meski terkesan mustahil, tapi di jembatan ini diketahui sudah sejak tahun 1950-an sering terjadi tragedi di mana anjing tiba-tiba melompat. Sebagian anjing yang lompat dari jembatan ini harus tewas karena terjun dari struktur bangunan yang memiliki ketinggian 15 meter dan di bawahnya terdapat sungai berarus deras. Karena kejadian yang mengenaskan ini, gak sedikit warga setempat percaya bahwa jembatan tersebut memiliki aura mistis. Namun ada juga yang menyebutkan kemungkinan besar anjing yang melewati jembatan ini mencium aroma kuat dari bulu pinus atau juga hewan lain yang ada di bawah jembatan sehingga tiba-tiba langsung melompat dari jembatan. Meski terkesan aneh dan nyeleneh, namun penduduk di Pulau Vanuatu
tepatnya di Kepulauan Samudra Pasifik, diketahui menyembah Pangeran Philip dan menganggap suami dari Ratu Elizabeth itu adalah Tuhannya. Penduduk di kepulauan ini tak segan memajang foto Pangeran Philip maupun putranya yakni Pangeran Charles di setiap sudut rumahnya. Rupanya kepercayaan yang dianut oleh penduduk lokal ini disebabkan pada cerita masa lalu. Diketahui pada tahun 1974, Pangeran Philip dan sang istri datang ke Pulau Vanuatu. Ketika bertemu orang royal tersebut, tetua dari penduduk ini menganggap ada sesuatu yang beda terpancar dari wajah Pangeran Philip dan merasa seketika melihat Tuhan. Sadly, shops are a bit short of Prince Philip memorabilia compared to the younger royals. Sejak saat itulah mengapa penduduk lokal di kepulauan ini menyembah Pangeran Philip. Bahkan beberapa waktu lalu, Pangeran Charles sengaja mengunjungi kepulauan yang menganggap sang ayahanda adalah Tuhan mereka. Thank you, Thomas. Long, good fella. Welcome.